Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaannya sangat unik sekali ini. Mengapa manusia perlu memperoleh pendidikan itu ya pertanyaannya ya. Enjoy juga pertanyaannya, unik juga ya. Kenapa masih ada orang bertanya manusia itu perlu pendidikan ini ya. Sebenarnya sederhana ya, karena manusia itu kan dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan yang tidak berdaya, gitu kan? Itu tidak berdaya kita ini, sehingga perlu mendapatkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan hidupnya gitu. Tidak bisa manusia itu melakukan hidupnya itu sendiri gitu. Apalagi manusia itu lahir tidak langsung menjadi seorang yang dewasa. Ada prosesnya. Ada ibarat kata itu kita menaiki anak tangga itu dari yang pertama, kedua, ketiga gitu kan, supaya sampai pada tingkat yang lebih dewasa, maka perlu atau diperlukan yang namanya proses pendidikan. Nah, itu yang dikatakan kenapa kita itu perlu dan butuh yang dikatakan pendidikan. Hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga tidak akan bisa hidup tanpa adanya manusia lain atau pertolongan dari manusia lain itu. Kan tidak ada manusia ini ketika hidup dan mautnya atau kasarnya matinya itu sudah tahu, sehingga dia bisa menggali kuburnya sendiri, kan nggak ada kan. Makanya butuh makhluk sosial gitu kan, atau manusia ini makhluk sosial, butuh bantuan dari orang lain. Dan kita harus juga ingat, manusia itu dapat dididik dan mendapatkan pendidikan tidak cukup sampai di sini gitu, tapi sepanjang hidupnya dia itu butuh pendidikan gitu. Itu dikatakan suatu pendidikan, apalagi untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik ke depannya, dan lagi untuk membentuk sebuah atau manusia Indonesia ya katakan, yang memiliki sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita ini hidup di Indonesia gitu, dan kita punya dasar ya ini Pancasila gitu. Makanya kita butuh sikap dan perilaku itu ya sesuai lah dengan, selain agama juga ada nilai-nilai Pancasila yang tentunya ada di negara kita gitu kan. Dan apalagi ya, yang namanya pendidikan ini kan meliputi segala sesuatu yang diberikan oleh pendidik gitu kan kepada peserta didiknya, supaya dapat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri gitu kan. Dan banyak lagi ya asas-asas pelaksanaannya, seperti apa pendidikan, lingkungan pendidikan itu. Lingkungan pendidikan itu tidak terpaku juga di sekolah gitu kan. Tapi yang pertama itu harus diingat, pendidikan itu berada di lingkungan keluarga. Itu yang pertama. Nah, makanya ya kita sama-sama gitu kan untuk melaksanakan itu, apalagi di lingkungan masyarakat, belum lagi pergaulan anak-anak dan lain sebagainya lah ya. Saya rasa itu saja sih untuk menjawab semua itu kan. Kalau bertanya tentang unsur-unsurnya, hakikatnya ya masih banyak lagi, nanti akan kita jelaskan sama-sama lah ya. Itu aja ya dari saya. Makasih.